terakhir di bulan Januari dengan tema di bulan ini adalah bicara soal honor, bicara soal honor atau rasa hormat, bicara soal kehormatan. Dan kita sampai di minggu yang terakhir, kita recap sedikit yuk. Minggu yang pertama kita bicara, kita bangun fondasinya untuk memulai awal tahun. Tentang honoring God, menghormati Tuhan. Minggu yang kedua bicara soal honoring authority, bahwa otoritas siapapun yang ditaruh di atas kita, baik itu di pemerintahan, baik itu di keluarga, baik itu di mungkin dalam kegiatan sosial kita, apapun itu dari Tuhan. Sistem yang dibangun oleh Tuhan. Kemudian minggu lalu kita setelah belajar honoring secara vertikal, kita belajar honor dari sisi horizontal. Honoring one another. Dan hari ini kita udah mengerti beberapa hal mengenai honor, dasar-dasar mengenai honor. Sekarang di minggu yang terakhir, then what? Terus gimana? Gimana kita mengaplikasikan, gimana kita mempraktekkan honor itu, jadi hidup kita jadi hidup yang terhormat di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Maka dari itu, di minggu yang keempat ini, di minggu yang terakhir sebagai penutup dari serial khotbah di bulan ini mengenai honor, saya beri judul dalam khotbah saya, Grace and Honor in Practice. Kasih karunia, anugerah, dan rasa hormat dan kehormatan, prakteknya seperti apa sih? Sebenarnya saya buka dulu dengan pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya bicara soal hakikatnya kehormatan tuh apa sih? Seseorang dikatakan sebagai orang yang terhormat, seseorang dikatakan punya hidup yang terhormat, apa sih kategorinya? Apa sih indikatornya? Apakah kita lihat dari perilakunya gitu? Dari bagaimana dia berinteraksi satu sama lain, dari bagaimana dia ngomong, berkata-kata, sekedar perilakukah? Atau sekedar etika sosial kah? Oh ya namanya kalau misalnya kita hormat pastor, kalau ketemu orang tua kita berdiri. Kalau ada orang lagi ngobrol kita mau lewat kita permisi. Ngucapin tolong, terima kasih, maaf dan lain-lain. Apakah hanya sekedar etika sosial? Atau lebih dari itu apakah honor bicara soal sesuatu yang melekat? Saya tegaskan sekali lagi. Atau sesuatu yang melekat pada kebenaran. Dan kita semua sama-sama sepakat, sama-sama tahu kebenaran hanya ada di dalam, ini masih kebanjiran nih. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus, hanya ada di dalam Yesus, hanya ada dalam firman-Nya, di dalam Yesus. Firman itu sendiri. Apakah itu honor? Apa sih yang kita maksud dengan honor? Pada sore hari ini saya pengen bagikan 3. Sebenarnya banyak banget saudara. Poinnya banyak sekali. Tapi saya berusaha untuk merangkumnya secara general dengan lebih sederhana dalam 3 poin ini. Langsung aja yuk kita masuk dalam poin yang pertama. Honor and grace in practice. Bagaimana mempraktekkannya. Bagaimana hidup yang terhormat. Menjadi orang yang terhormat. How is it? Yang pertama, true and consistent identity. Identitas yang konsisten. Identitas yang real, yang apa adanya, yang dilihat sama yang you get what you see gitu. Yang dilihat di depan banyak orang dan apa yang dia lakukan di tempat yang tersembunyi dan dilakukan secara konsisten. True and consistent identity. Saya buka dengan ini. It's not what I do that makes me honorable. It's who I am. Bukan apa yang saya lakukan, bukan apa pekerjaan saya, bukan seberapa banyak harta saya, bukan bagaimana saya berbicara yang membuat saya menjadi terhormat, tapi yang membuat saya jadi honorable atau terhormat adalah siapa saya. Adalah my identity. Gini loh, saudara tahu kan ada beberapa pekerjaan yang kita address mereka dengan sebutan yang mulia. Ingat gak beberapa waktu yang lalu ada kasus besar di Indonesia. Kita tahu ya kalau kasusnya gede banget gitu ya, heboh se-Indonesia Raya. Biasanya persidangannya disiarkan secara live. Kita biasanya walaupun makan siang, jam makan siang kantor, kita gak kemana-mana tuh, kita nobar sidangnya. Dan kita mendengar ketika mereka memanggil hakimnya, mereka sebut dengan apa? Yang mulia. Yang mulia. Atau kalau misalnya datang ke acara-acara kenegaraan, kalau ketemu sama duta besar, biasanya mereka dipanggil dengan sebutan His Majesty, the Ambassador of bla 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 bla. Yang terhormat, yang mulia, duta besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia. Ada title-nya, ada sebutannya yang mulia, your honor, your majesty, his majesty. Tapi gini loh, yang itu pekerjaan yang terhormat. Pekerjaan sebagai hakim, sebagai duta besar dan lain-lain yang dapat address itu, pekerjaannya terhormat. Tapi, mohon maaf, belum tentu orang yang bekerja dalam profesi tersebut hidupnya honorable. Belum tentu dia mencerminkan sikap hidup yang honorable. Ingat berapa waktu yang lalu ada saya lupa jaksa atau hakim yang di rumahnya menimbun triliunan rupiah. Pekerjaannya honorable. Tapi tadi yang saya bilang, it's not what you do that makes you honorable.
tapi tentang diri kita sendiri. It's who you are. Kita dalam pidato juga suka gitu kan. Selamat pagi, yang terhormat, jajaran board of director, perusahaan ini. Yang terhormat sampai dalam pidato, lamaan yang terhormat ya daripada isi pidatonya. Ya kan, Indonesia gitu kan. Jadi gini loh, Alkitab gak pernah mendefinisikan kehormatan sebagai hasil dari sebuah tindakan besar. Bukan berarti kalau kemarin tuh bencana banjir Sumatera, saya nyumbang 500 miliar. Terus dan tanpa tedeng aling-aling, hanya dalam satu perbuatan besar, hanya dalam satu momen yang gede, terus membuat seseorang menjadi honorable. Seseorang hidupnya dikatakan honorable, karakternya, identitasnya disebut honorable atas sesuatu yang dia lakukan secara konsisten. Bukan hanya sekedar citra. Di depan umum, di depan orang. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Yang orang lihat kakaknya Daud, cocok nih jadi raja nih. Potongan-potongannya nih pas banget kalau jadi raja Israel. Pas banget, tinggi, gede, ikut dalam tentara, ikut wamil, BTS. Mau konser. Saya mau siap-siap nge-war. Tolong doain saya ya. Bukan perawakannya yang dilihat. Tuhan bilang yang dia lihat, yang kelihatan sama orang. Yang orang melihat, ih keren ya, ih mantep ya, ih honorable ya. Tapi kata Tuhan, aku menolak dia. Karena kenapa? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia lihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan melihat hati. Yang bikin seseorang terhormat tadi saya katakan. Bukan karena perbuatan sekali atau pengorbanan yang one time. Yang sesaat yang dilakukannya. Tapi bagaimana firman Tuhan itu hidup secara aktif dan terdisplay kepada orang lain. Tanpa banyak omong. Tanpa banyak cakap. Tanpa banyak ngepost pencitraan. Orang lain tahu. Bahwa firman Tuhan hidup di dalamnya. Tercermin dalam kehidupannya setiap hari. Makanya kita diciptakan, saudara pada dengar istilah ini imago Dei. Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Sejak semula, dari sejak manusianya ada, dari sebelum manusianya diciptakan, waktu Allah masih bikin konsep nih, di pikirannya yang kreatif itu, dalam ketika dia merencanakan mau ciptain manusia, dari sejak manusianya belum ada, Tuhan sudah pengen gambar dan rupanya ada pada diri kita. Dia sudah menciptakan kita dari konsep, dari masih proposal, dari masih RAB-nya. Manusia seturut gambar dan rupaku. Jadi kehormatan kita itu bukan hasil pencapaian kita, bukan bicara soal achievement. Tapi dikasih, di-assign, udah ditulisin dari awal bahwa kita segambar serupa dengan dia. Bahwa kita sama segambar serupa dengan dia. Bukan apa yang kita capai, bukan berasal dari kita, bukan apa yang kita ciptakan. Tapi gini loh, ingat waktu kita SD dulu, kita belajar IPA, fisika mungkin, fisika atau ya fisika. Saya mau tanya jemaat Bekasi, bulan punya cahayanya sendiri atau enggak? Bulan bersinar sendiri atau enggak? Ini IPA bolos semua apa gimana sih? Bulan punya cahaya sendiri atau enggak? No, bulan nggak punya cahayanya. Tapi kenapa malam-malam kita bisa lihat bulan bersinar terang? Kayak lampu. Karena dia ada Sailor Moon di situ. Karena dia memantulkan cahaya matahari. Ingat nggak pelajaran itu? Ingat ya, bulan nggak punya cahayanya sendiri. Bulan itu sama kayak kita, kayak serbuk jas jus aja gitu. Nggak bisa apa-apa. Bulan hanya ya udah gitu aja, satelitnya bumi, sebuah benda itulah pokoknya. Tapi dia jadi bersinar karena matahari memantulkan cahayanya, kemudian bulan memantulkan cahaya matahari kepada kita. Jadi yang bersinar bukan bulannya, yang bersinar mataharinya. Makanya Yohanes 15 ayat 4 bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. Kita siapa? Kita siapa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kita gak bisa bikin apa-apa. Kita bisa berbuah. Buahnya dilihat, dinikmati sama orang lain. Simply kalau kita nempel sama Tuhan. Berbuah itu bukan tugasnya ranting.
Berbuah tuh bukan tugasnya ranting. Memang buah ada di ujung ranting. Tapi tugas berbuah bukan tugasnya ranting. Bayangin pohon. Balik lagi, kita pelajaran SD lagi. Biologi sekarang. Saya lama-lama jadi guru TK nih, guru SD nih. Balik lagi, kita sekarang belajar biologi. Bisa berbuah, bisa ada daunnya, bisa tumbuh. Karena kenapa? Karena dari akarnya menyerap nutrisi dari tanah. Semua nutrisi baik itu dari tanah. Di batangnya, di pokoknya. Baru kemudian segala nutrisi yang baik itu dialirkan kepada pohon itu, kepada rantingnya. Sampai dia berbuah. Kalau dipotong rantingnya yang kering, selama akarnya tetap ada di bawah, selama rantingnya tetap nempel pada batang pohonnya, pasti akan numbuh lagi. Pasti akan berbuah lagi. Andrew Murray dalam bukunya Abide in Christ, dia bilang begini, ranting tidak memikul beban buah. Yang memikul beban buah itu adalah pokok anggurnya. Yang memikul ranting dan seluruh buahnya. Tugas kita sebagai ranting, tugas kita bukan berusaha berbuah. Tapi berusaha tetap melekat. Kadang kita jadi manusia, kita fokus sama berbuahnya. Gue pengen berbuah, gue pengen berbuah, gue pengen berbuah. Tapi kita berusaha dengan perbuatan kita sendiri. Remember, Alkitab bilang perbuatan baik kita kayak kain kotor. Punya tadi ibu bilang cucian demek kan 3 hari. Gak bisa dipakai, gak bisa diapa-apain. Perbuatan baik kita gak bisa bikin apa-apa. Perbuatan baik kita Alkitab bilang kayak kain kotor. You know kain kotor bakal diapain kan? Gak dipakai, gak laku. Ketika kita berusaha untuk menghasilkan buah, tapi kalau kita gak nempel sama pokok anggurnya, gak akan jadi apa-apa. Ketika kita berusaha pengen terlihat terhormat di hadapan orang lain, ketika kita berusaha nunjukin sama keluarga kita, I'm an honorable head of the family. Ketika kita berusaha nunjukin, I'm an honorable boss. Saya orang yang terhormat, tanpa kita nempel sama Tuhan, gak akan kejadian. Saya kemarin ketemu ilustrasi, ada pendeta di luar negeri, saudara, saya lupa namanya siapa. Dia kasih ilustrasi bagus sekali dengan, saya akan mencoba memparafrasenya kepada saudara, supaya saudara lebih paham. Nih, sore-sore minum susu enak juga nih. Siapa tahu di endorse, siapa tahu jadi brand ambassador. Kita balik aja, karena gak disponsorin. Saudara tahu, ini adalah susu. Kita semua tahu susu adalah bahan makanan, bahan minuman yang baik untuk kesehatan. Banyak gizinya, banyak nutrisinya. Nih saya bacain ya, nutrition facts-nya. Ada lemak, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, garam, vitamin mineral banyak nih. Vitamin A, C, D3, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12. Biotin, kolin, kalsium, seng, magnesium, fosfor, selenium, kalium. Tadi kita belajar fisika, habis itu kita belajar biologi, sekarang kita belajar kimia ya. Saya jadi guru lama-lama. Ada begitu banyak kandungan yang baik dari sekotak susu ini. Ya, ada banyak hal yang baik dari sekotak susu ini. Gimana caranya saya bisa mendapatkan manfaat terbaiknya? Dengan diminum. Saya pasang sedotan, saya minum. Saya menikmati. Saya mendapatkan all the benefits dari susu yang ada di dalam kotak ini. Oke? Ini sama ketika kayak kita baru bertobat. Kita baru terima Tuhan. Wah, lagi on fire-nya sama Tuhan. Lagi pujian penyembahan lagi hangat-hangatnya. Ibadah lagi hangat-hangatnya. Baca Alkitab lagi on fire-nya. Kita mengecap segala kebaikan Tuhan. Sedotan ini, gini. Caranya Tuhan menyalurkan kasihnya. Menyalurkan kebaikannya sama kita. Dia perlu corong. Dia perlu sesuatu untuk dia bisa menyalurkan itu. Right? Lewat apa? Dia salurkan lewat keluarga kita. Dia kasih kita keluarga. Dia kasih kita pekerjaan. Dia kasih kita komunitas. Mungkin dia kasih kita relationship. Dia kasih kita pacar. Dia yang belum nikah ya. Dia kasih kita gereja. Dia kasih kita banyak hal untuk kita bisa mengecap kebaikannya. Menikmati segala kebaikannya. Lama-kelamaan. Maaf. Kita mulai fokus sama salurannya. Kita sibuk mengecap kebaikannya. Wah sibuk nih, sibuk ngurusin gereja, ngurusin pekerjaan, sibuk melayani, sibuk dengan salurannya. Kita pikir kita masih mengecap.
Padahal itu cuman sisa-sisa yang masih ada di dalam sedotan ini. Sisa-sisa doang. Lama-lama habis. Kita mulai bertanya-tanya, kok nggak kayak dulu lagi ya rasanya? Kok sekarang keluarga saya nggak akur ya, nggak baik-baik ya? Kok kayaknya istri saya berubah ya? Kok kayaknya anak-anak saya begini ya? Kok kayaknya hubungan ini mulai nggak bener ya? Kok kayaknya pekerjaan ini mulai toksik ya? Kita mulai berpikir dan kita terus berusaha dengan kekuatan kita. Kita berusaha sedot terus. Kita pengen dapetin yang dulu, manisnya yang dulu, gurihnya yang dulu. Kita berusaha pengen dapetin. Semakin kita berusaha, semakin kita sedot, kita semakin gak dapat apa-apa. Celakanya kita berpikir yang salah adalah sedotannya. Celakanya kita berpikir yang salah adalah keluarga kita. Kita berpikir istri kita udah berubah nih. Pernah dengar gak orang bercerai? Banyak lagi. Orang bercerai, kalau ditanya alasannya apa? Udah gak cocok. Kok bisa udah gak cocok? Waktu pacaran, waktu awal nikah kok bisa cocok? Kita berpikir yang salah sedotannya. Celakanya kita berpikir ganti. Wah, istri saya udah gak kayak dulu. Ganti. Mau seberapa kali pun, mau 100 kali pun kamu berusaha ganti sedotannya, hasilnya akan sama aja. Gimana caranya supaya kita bisa kembali mengecap segala kebaikan itu? Masukin lagi sedotannya ke dalam kotak susu ini. Benar gak? Masukin lagi, kembalikan keluargamu nempel pada pokok anggur yang benar. Kembalikan bisnismu, pekerjaanmu, kembali andalkan Tuhan, nempel sama Tuhan. Kembali dalam pelayananmu, bukan pelayananmunya yang salah, yang kering. Mungkin kitanya yang udah gak nempel lagi. Kita sibuk melayani, tapi kita gak sibuk nempel sama Tuhan. Kita bilang pelayanannya udah kering. Nempel lagi, kembalikan lagi kepada pokok anggurnya. Baru kamu bisa mengecap lagi semua kebaikannya Tuhan. Baru kita bisa dapetin lagi segala nutrisi yang baik itu. Makanya firman Tuhan bilang, di luar aku kamu gak bisa bikin apa-apa. Saudara pernah lihat ranting yang kalau dari pohon, ranting copot, jatuh, patah, jatuh ke tanah. Mungkin awal-awal daunnya masih hijau, waktu baru copot. Tapi diamin aja lama-lama. Lama-lama mulai menguning, coklat, kering, dan mati. You will be dry and die. Begitupun dengan kehidupan rohani kita, our spiritual life. Semakin kita berusaha dengan kekuatan kita, I have to be honorable. This is honorable life. Oh, sebagai kace garis keras ya kan. Sebulan ini temanya adalah honor. Sepanjang tahun ini, honor and gratitude. Sebagai kace garis keras, aku akan terlihat hidup terhormat. Semakin kita berusaha dengan kekuatan kita, you will be dry and die. Mark my words. Gimana caranya? Kita kembali nempel sama Tuhan. Dia yang ciptain kita sejak semula, segambar serupa dengan Dia. Kalau kita mau kembali mengecap itu, nempel lagi sama Tuhan. Balik lagi sama Tuhan. Bukan perbuatanmu, bukan usahamu, tapi dengan menyadari bahwa kamu tuh sejak semula diciptakan imago Dei. Itu sejak semula your true and consistent identity. Yang gak akan berubah. Kita milik kepunyaannya Tuhan. Dia pokok anggurnya, dia sumbernya, kita ranting-rantingnya. Amin. Kita lanjut dulu poin yang kedua. Poin yang kedua, hidup yang terhormat. Displaying God's glory. Mendisplay, menampilkan kemuliaannya Tuhan. Honorable identity is lived, not only claimed. Identitas. Tadi kita ngomong identitas yang pertama. Tapi gini loh, identitas yang terhormat. Hidup yang terhormat. Hidup sebagai seorang istri yang terhormat. Pekerja yang terhormat. Sebagai seorang karyawan yang terhormat. Sebagai seorang Kristen yang terhormat. Itu dihidupi secara aktif, konsisten dan nyata. Bukan cuma di mulut doang. Bukan cuma ngomong doang. Bukan cuma apa yang ya udah lip service aja gitu loh. Makanya 1 Petrus 2, 11, 12 bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Milikilah. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari
perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ketika Rasul Petrus menulis surat ini, saudara, kepada gereja mula-mula, itu adalah di kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun, kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong, 6 atau 7 tahun sebelum Kaisar Nero lagi gila-gilanya. Sebelum puncak kekejamannya Kaisar Nero. Jadi tuh saya ngebayangin Petrus nih kayak mempersiapkan orang-orang Kristen. Agar ketika masa itu tiba, ketika masa penganiayaan besar itu tiba, tadi tuh ketika mereka memfitnah kamu gini loh saudara. Kaisar Nero tuh benci banget sama orang Kristen. Benci banget sama orang Kristen, sama gereja mula-mula. Kaisar Nero bilang bahwa orang Kristen itu orang kanibal. Disebarkanlah isu. Gereja mula-mula mereka kanibal. Kenapa? Karena perjamuan suci. Makan tubuh dan darah. Dikatakan orang kanibal. Dikatakan mereka itu praktek LGBT. Karena ada aku memberikan kamu ciuman kudus. Orang Kristen pada masa itu habis. Mereka mati sebagai martir. Koloseum yang di kota Roma. Itu adalah tempat di mana orang-orang Kristen yang ditangkapin. Terus kemudian dianiaya. Kemudian mereka badannya disiremin darah. Dilepaslah singa yang lapar. Jadi buat makanan singa. Ditonton sama warga Roma. Orang-orang Kristen mohon maaf di-impaled. Jadi dari bawah ditusuk badannya. Dan mereka dibakar jadi penerangan buat kota Roma. Dan ketika Kaisar Nero membakar seluruh kota Roma. Difitnahkanlah kepada gereja mula-mula. Nah makanya Petrus ngajarin kepada gereja mula-mula bilang gini. Milikilah cara hidup yang baik. Supaya kalau nanti kamu diomongin orang. Warga-warga sekitarmu tuh bisa belain kamu. Dan bilang enggak kok dia enggak gitu kok. Enggak kok dia orang baik kok. Supaya mereka melihat dari perbuatanmu yang baik tadi kata firman Tuhan. Supaya ketika gini loh. Milikilah cara hidup yang baik. Walaupun mungkin kamu di kantor orang Kristen sendiri. Walaupun mungkin sebagai minoritas banyak diteken. Banyak dijahatin orang. Banyak gak diajaknya. Dipinggirin. Gak dikasih promosi. Tapi firman Tuhan bilang. Milikilah cara hidup yang baik. Supaya kalau misalnya ada orang ngomongin kamu. Orang lain bisa bersaksi tentang kamu. He's a good man. Gak mungkin dia ngelakuin itu. Gak mungkin dia korupsi. Gak mungkin dia hidupnya begini. Gue kenal dia. Gue tahu dia. Gue diberkatin sama hidupnya. Sampai sini nangkep maksudnya ya. Displaying God's glory. Dunia tuh gak diyakinkan sama argumen yang keras gitu loh. Yang marah-marah, yang keras gitu. Tapi justru lewat apa? Lewat hidup kita. Bagaimana hidup kita berintegritas, bermartabat. Itu dia yang dibilang hidup terhormat. Tahu kan hidup yang berintegritas kan? Dilihat orang ataupun gak dilihat orang? Ya sama aja. Jadi gak palsu gitu loh. Jadi kamu tuh gak bingung ketika ketemu sama orang lain, ini pakai topeng yang mana ya? Fake semuanya. Ketemu sama yang ini pura-pura A. Ketemu sama yang ini pura-pura B. Di rumah drain sendiri, marah-marah sendiri akhirnya di rumah. Halo. Integritas. Kehormatan diuji melalui hal jangka panjang. Diuji melalui kesetiaan jangka panjang. Makanya tadi saya bilang bukan hanya satu momen. Tapi kita bisa lihat track record hidupnya. Kita bisa lihat ketika ngadepin masalah kayak gimana. Ketika difitnah orang kayak gimana. Ketika lagi susah kayak gimana. Ketika keluarga lagi gak baik-baik aja kayak gimana. Ketika pelayanan lagi gak oke kayak gimana. Saudara bisa lihat dalam jangka panjang. That is honorable life. Itulah praktek hidup yang honorable. Dan gini loh, ketika kita melakukan itu, ketika kita hidup terhormat, kita displaying God's glory, kita memuliakan Bapa kita. Ada sebuah kisah saudara, ketika Daud baru saja mengalahkan Goliat. Daud tuh bukan siapa-siapa loh. Daud tuh anak gembala, anak paling kecil, usianya kurang lebih 16-17 tahun pada waktu dia mengalahkan Goliat. Dan Alkitab mencatat, dia lagi ngapain? Gembalain 2-3 ekor kambing domba. Bukan 2.000-3.000, bukan. 2-3 ekor. Itu kayak piara guguk di rumah gitu. Tapi dia melakukannya secara konsisten setiap hari. Melakukannya dengan baik. Ketika beruang datang dia sikat. Ketika singa datang dia jagain. Melakukannya dengan konsisten. Daud bukan siapa-siapa. Datang Goliat, seorang tentara perangnya Filistin. Badannya gede. Satu bangsa Israel ketakutan. Sampai rajanya aja ketakutan. Tentara-tentaranya standby doang tapi gak ngapa-ngapain. Karena mereka ketakutan lihat Goliat.
Satu bangsa ketakutan. Tapi anak bocah ini mungkin lagi di teens dia sekarang. Lagi ibadah di teens. Anak bocah ini maju nantangin Goliat. Mengalahkan Goliat. Ketika Goliat kalah. Saudara baca Alkitab dalam 1 Samuel 17. Saul bilang gini sama orang-orang. Anak siapa dia? Anak siapa dia? Orang-orang gak ada yang tahu. Ketika ketemu dengan Daud. Saul tanya. Kamu anak siapa? Daud dapat kesempatan untuk membesarkan nama bapaknya. Aku anak Isai. Nama bapaknya dikenal orang. Gini loh, saudara kalau ketemu misalnya anak yang badung gitu ya. Yang bandel, yang nakal. Kita biasa mikir apa? Di rumah diajarin apa sih sama bapaknya? Emaknya ngajarin apa sih sama dia nih? Terus mulai deh kita ngegosip ya kan. Mak itu kayaknya sama bapaknya gak pernah di rumah deh. Sibuk kerja, anaknya dikasih duit doang. Pantes kayak gitu ya. Tapi kalau kita ketemu anak yang baik, yang sopan, yang keren deh pokoknya. Pasti pertanyaan kita, bapaknya di rumah ngajarnya gimana sih? Hebat loh. Saya ada seorang anak muda, saya kenal saudara. Ada di gereja kita juga. Dia anak keluarganya prominent. Keluarga kaya. Punya koneksi di pemerintahan. Keluarganya punya jabatan penting di pemerintahan. Kenal dengan orang-orang penting di negara inilah. Dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya koneksi. Dari keluarga yang oke. Bisa kuliah di luar negeri dan lain-lain. Tapi anak ini baik banget. Gak ada sombong-sombongnya sedikit pun. Baik, sopan, pelayanannya rajin, sungguh-sungguh. Pada satu kesempatan saya ketemu dengan anak ini, anak muda ini, baru masih kuliah saudara. Saya tanya sama dia. Papa mama tuh ngajarnya gimana sih di rumah? Yang saya tanya adalah, bagaimana your parents teach you? Apa sih yang ditanemin sama orang tuamu? Dan ketika dia cerita, papa mama gini kak. Papa mama tuh sekalipun sibuk, sekalipun harus kerja keluar kota, tapi kita liburan selalu lengkap kak. Kalau libur kita pasti kumpul keluarga kak. Kadang-kadang kalau kita yang sibuk, papa yang dari luar kota nyamperin kita kak. Atau kadang-kadang kita yang dikirim kak untuk nyamperin papa. Semua diceritain soal bagaimana papa mamanya mendidik dia. Dan dari situ saya belajar, wow papa mamanya hebat ya. Anaknya tidak dimanja dengan harta, tapi dididik dengan benar. Siapa yang jadi dapat kredit? Orang tuanya. Orang tuanya yang dilihat. Begitupun hidup kita Pak Bu. Begitupun hidup kita. Kita suka sebel kan kalau ngeliat kasus korupsi gede gitu. Namanya nama Kristen. Sebel kan kita kan. Kita yang sebel gitu loh. Bikin malu orang Kristen aja nih orang nih. Atau kita dengar kasus-kasus yang menghebohkan. Ya Kristen lagi. Sebel kita kan, malu kita kan. Makanya gini loh, honorable life, displaying God's glory. Hidup yang terhormat, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang dilihat. Honorable life attracts people to Jesus. Bagaimana cara hidup kita meng-attract orang kepada Yesus? Sekarang pertanyaan saya, hidup kita udah bikin orang lain tertarik sama Kristus nggak? Hidup kita selama ini, bagaimana kita bersosial media, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita meresponi suatu berita, bagaimana kita di kantor, kalau ada teman yang ngajakin, udahlah markup aja, it's okay, semua juga kayak gitu, kok semua dapat bagian, kok kecil-kecil gak berasa lah, it's okay lah, ada budgetnya kok, aman. Bagaimana kita meresponi itu? Attracts people to Jesus. Orang tertarik sama Yesusmu. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata teladan saudara yang dipakai di ayat ini. Pakai bahasa Yunani hupogramos. Hupogramos. Secara literally kata hupogramos itu artinya contoh tulisan di bawah. Jadi gini, di zaman itu waktu awal-awal mengenal sistem tulisan, caranya guru ngajarin muridnya nulis adalah gurunya nulis di atas papirus, kemudian dia ambil kertas, ditaruh di atasnya. Muridnya disuruh tracing, disuruh ikutin jejaknya yang udah ditulis sama gurunya. Begitu cara ngajarnya. Nah kata ini yang dipakai di ayat yang tadi, teladan. Yesus udah kasih teladannya sama kita. Tugas kita mengikuti jejaknya. Apa yang dia lakukan. Bagaimana dia meresponi orang lain. Bagaimana dia meresponi fitnahan. Bagaimana dia meresponi orang yang sakit. Bagaimana, mungkin itu lebih gampang.
Bagaimana kita meresponi atasan kita, meresponi sesama kita mungkin lebih gampang. Tapi kita bisa lihat dari Yesus bagaimana dia meresponi orang berdosa.